Gubernur kirim surat datang Imam Syafi'i. Syekh Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya? Kata gubernur tanya, saya ingin paham syariat Islam. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Awas nak benjeng kelalen. Rabi' sini, ambil pulpen, ambil kertas. Ini ada surat dari gubernur ini. Ayo jawab, yuk dijawab. Naktub ar-risalah, ayo tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla, dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Dibaca tidak di sini Kiai? Ngimpi lihat aja belum pernah ya? Kitabnya tuh ngimpi lihat pernah tidak? Ngimpi lihat, ngimpi. Itu kitab Ar-Risalah, surat Syafi'i itu kepada gubernur, maka namanya kitabnya apa? Ar-Risalah, surat. Isinya gimana isinya? Nah, ini ringkas saja, ringkas ini. Kalau rinci 4 semester 2 tahun. Gubernur, kalau ente ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Ayat Quran itu macam-macam tipenya. Tidak satu tipe, tapi banyak. Ada ayat muhkamah yang sudah pasti baku, nggak usah tafsir, nggak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir. Allah siji, wes. Nomor 2 ada ayat mutasyabihah, ayat masih remeng-remeng, samar, nggak jelas. Apa itu contohnya? Contohnya, aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan, mula masah. Mana senggolan bawa polis, lamastum, mula masah, batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan, suami istri senggolan, nggak sengaja, tidak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek, batal wudunya. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Imam Ahmad bin Hambal kalau sengaja saling merangkul, saling memeluk, batal. Kalau enggak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, enggak batal. Kecuali satu yang batal. Kecuali yang? Jawab, kecuali apa itu satu itu? Kecuali kalau sudah yang satu baru batal. Ciuman enggak batal. Pegang-pegangan sampai syahwat enggak batal. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kecuali kalau satu baru batal, yang satu itu. Pekerjaan jenengan tiap malam itu lah. Ya kalau wis tua nih, kalau wis tua, jenengan masih nom. Berarti ayat itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa namanya? Kalau qul wallahu ahad ayat muhkamah apa? Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah, mutlak, gak bisa ditawar itu. Ada lagi yang muqayyadah dengan syarat, wa ulil amri minkum, kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik jangan ditaatin. Paham boten? Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, perintah mutlaqah. Tapi taat pada pemerintah muqayyadah. Apa namanya? Ada lagi ayat ammah dan khosoh. Ayat umum, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Ada lagi ayat perang, perintah perang. Banyak di Quran perintah perang. Perangilah orang kafir, perangilah mereka itu. Itu khosoh, khusus itu. Apa khususnya? Kalau lagi perang, apa? Kalau Indonesia diserang, lagi perang, ayo semuanya angkat senjata. Sebisa-bisanya kita lawan mereka itu.
Tapi kalau lagi aman gini aman, masa ngebom? Orang Majenang ada ini barangkali. Wonten ya banyak. Jadi ceritanya ini ayat walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah, perangi orang kafir. Kamu membunuh atau kamu dibunuh, surga balasannya. Ditunggu bidadari cantik sudah siap pakai telanjang. Makanya kata mereka penganten. Bom bunuh diri itu penganten. Ditunggu-tunggu bidadari. Paham betul? Itu ayat khusus. Ceritanya Madinah dikepung, diserang 10.000 orang kafir. Sampai Kanjeng Nabi damel khondak. Damel apa? Parit-parit, kalen-kalen. Melindungi kota Madinah. Masya Allah, sengsara itu, waktu sengsara itu. Kerja keras. Begitu orang kafir datang 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan, kaget ada parit. Gimana? Di antara kudanya mereka ada yang bisa loncat parit. Beberapa kuda mereka orang kafir bisa loncat parit. Beberapa sahabat ketakutan sembunyi nang jero rumah. Sembunyi dalam rumah, dikunci rumahnya. Takut. Turun ayat itu. Jangan takut. Keluar. Lawan mereka. Kamu mati. Atau kamu yang mati. Atau kamu membunuh. Atau kamu yang mati. Surga balasannya. Jadi ayat ini ayat khusus. Kalau kita harus tahu asbabun nuzul. Harus tahu konteks turunnya ayat. Bukan perintah umum. Paham betul? Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Orang Surabaya radius 80 km, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Madura harus keluar dari rumah lawan pasukan Nika. Bung Tomo takbir. Perang dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Bukan Cilacap, bukan Buntet. Cirebon. Wakilnya Kiai Wahab Tambak Beras. Terjadi peperangan yang luar biasa tidak seimbang. Tapi hari pertama perang, Brigjen Malabi komandannya dari Nika, dari Inggris mati. Mobilnya meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang pasang bom di mobil bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Sayang Harun tidak menjauh. Saya pasang bom, dia melihat, ingin tahu hasilnya. Dikira mercon apa? Harun pun gugur. Harun pun syahid. Karena gak lari menjauh. Malah lihat kayak apa meledaknya itu. Dikira mercon, sama dengan mercon. Ada lagi. Santri namanya Asy'ari, kebetulan namanya Asy'ari. Naik ke atap hotel Orient. Sekarang masih hotel utuh masih. Hotel Majapahit sekarang namanya. Masih utuh masih. Sejak zaman Belanda. Hotel Orient. Naik ke atap hotel itu, merobek-robek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih, ditembaki dari bawah. Rupanya dia sakti apa yang nembak kurang pinter, apa dia punya kesaktian. Selamat hidup sampai selesai perang masih hidup. Itulah sekilas perang 10 November, Hari Pahlawan Nasional, berkat ada fatwa Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober. Maka tanggal 2 Oktober menjadi hari paham boten? Kalau lagi perang, Kiai Hasyim pun perintah orang suruh lawan. Kalau lagi aman, ya jangan sekali-kali membikin onar, bikin ribut, bikin gaduh. Nggak boleh.